teman kami untuk melayani Tuhan. Berkati juga urapi hamba-Mu Pak Surhendra Tuhan yang akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah melalui pujiannya sungguh menyenangkan hati Tuhan. Kami bawa juga Pendeta Wilma Tuhan yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui firman ini Tuhan boleh berbuah lebat Tuhan buat kami semua yang mendengarnya Tuhan. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu dimanapun berada Tuhan. Urapi kami dengan urapan yang baru Tuhan. Tuhan, kami rindu Engkau ada di tengah-tengah kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas semua yang Kau berikan kepada kami. Segala puji syukur hormat hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Leni. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama datang di depan tahtanya dalam roh dan kebenaran. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu, ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Hanya kepadamu, ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupan
yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kami menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati. Haleluya. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kami menyembah-Mu Yesus dengan segenap hati kami. Sungguh indahlah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu Yesus, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kami perlu Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu
Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh, kami perlu Tuhan. Sungguh besarlah Tuhan, mulia dan perkasa. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, oh, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks with the Holy One. Give thanks because He's given
with a grateful heart. Give thanks with the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Oh, give thanks, oh Lord. Give thanks with the grateful heart. Give thanks with the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Oh, give thanks with the grateful heart. Give thanks with the Holy One. Give thanks because He's given, oh, Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Oh, and now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Oh, and now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Oh, and now let the weak say, I am strong. Let the poor say,
the poor say, I am rich because has done. Give thanks. Oh, give thanks, Lord. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks, Lord. Give thanks. Sebab itu layaklah kami bersyukur kepadamu ya Yesus, yang ku sembah dan ku puji, yang ku tinggikan dan ku agungkan sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah selamanya. Terpujilah
Bapa di dalam surga, sungguh kami rasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kasih-Mu yang besar sedang melingkupi kami, kekudusan memulihkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas perkenanan-Mu dalam puji-pujian kami kepadamu. Bapak, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, hari ini ada kelepasan, hari ini ada pengertian baru yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Bu Wilma. Sebentar saya buka. Oke, sudah bisa. Oke. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, jumpa lagi bersama saya. Senang kita bisa ada pada pagi hari ini di morning prayer. Kita ada karena kemurahan dan kebaikan Tuhan, kita membawa korban syukur kita kepada Tuhan. Ya, saya bersyukur beberapa hari ini kondisi kurang sehat, tapi pagi ini bisa bangun dengan kekuatan dari Tuhan, karena Tuhan itu sungguh-sungguh sumber kekuatan kita. Terbukti kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal daripada Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini yang saya beri judul, memiliki kualitas hidup yang berbeda. Kita akan membaca kitab suci dari kitab Kolose pasalnya yang pertama ayat ke-3 sampai 12. Dengan cepat kita akan membacakannya. Kolose pasal 1 ayat yang ke-3 sampai 12. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu di dalam roh. Sebab itu sejak kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dan Tuhan Yesus Kristus, jemaat di Kolose mendapat nasihat dari Rasul Paulus dalam kitab surat Kolose pasal yang pertama ini. Paulus menasihati jemaat Kolose untuk terus bertumbuh dalam kebenaran, iman, kasih, dan pengharapan. Sehingga jemaat di Kolose ini mempunyai satu kualitas hidup yang berbeda. Ya, itulah yang akan membuat kualitas hidup mereka berbeda dengan dunia ini. Itu juga yang akan menolong kita pagi hari ini untuk memiliki kualitas hidup yang berbeda. Kualitas hidup yang jauh berbeda dengan dunia tidak akan pernah kita dapatkan hanya karena kita sudah dilahirkan kembali atau sudah bertobat. Saudara bilang, oh saya sudah bertobat. Bertobat saja tidak cukup. Pertobatan itu baru awal dari sebuah perjalanan rohani. Pertobatan itu baru awal, bukan selesai. Karena itu kita harus betul-betul membiarkan Tuhan membawa kita terus bertumbuh dan berbuah lebat bagi kerajaan Allah melalui apa?
melalui kuasa firman dan rohnya yang terus bekerja. Kita izinkan kuasa firman terus bekerja, membentuk ulang hidup kita, dan membawa kita naik dari satu tingkat kemuliaan kepada satu tingkat kemuliaan yang lebih tinggi. Tentunya ada proses perubahan hidup manusia batinnya kita yang harus terus menerus, saya katakan terus menerus dibaharui dari sehari ke sehari. Gak peduli apakah kita itu jemaat, apakah kita itu pendeta, tapi proses pembaharuan hidup itu, proses perubahan hidup itu akan harus terus berlangsung dari sehari ke sehari. Kenapa? Supaya kita memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Ya, dari sehari ke sehari sampai apa? Sampai kita menjadi serupa dengan Kristus. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Kita harus punya tekad untuk terus-menerus merindukan Roh Kudus bekerja, merindukan firman yang kita dengar itu bekerja dengan leluasa di dalam manusia batinnya kita, sehingga kita terus-menerus dibaharui. Ada satu level yang baru, satu level perubahan yang baru setiap hari, menjadi berbahaya sebagai hamba Tuhan, karena kita merasa kita sudah tahu banyak hal. Kita merasa, wah kita sudah pintar khotbah, wah kita dipakai Tuhan, oh kita berpengaruh di kota ini dan sebagainya. Sehingga kita menjadi stuck, menjadi puas. Tapi pagi hari ini, saya ingin mengajak kita semua, firman ini untuk saya juga. Mendorong saya, mendorong saudara, dan mendorong kita semua yang sedang mengikuti lewat live streaming Facebook akun saya. Pagi ini belajar untuk mendorong diri untuk terus naik ke satu level yang baru setiap pagi. Manusia batinnya terus-menerus dibaharui oleh apa? Oleh firman yang kita dengar. Ya. Nah, berikut ini adalah penyingkapan bagaimana kita dapat terus bertumbuh sesuai dengan progresivitas kegerakan Tuhan di dalam hidup kita, yaitu yang pertama, kita harus memiliki iman untuk mengaktifkan semua firman yang sudah kita terima. Paulus menasihati jemaat di Kolose tadi, kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kamu berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu di dalam Kristus. Iman kita tuh terdengar, bukan karena kita yang omong, tapi ada satu perbuatan, ada satu kehidupan yang nyata. Bahkan Paulus bilang iman jemaat di Kolose itu terdengar sampai kemana-mana, ya. Jadi untuk kita mengalami satu kualitas hidup yang berbeda, mengalami progresivitas, pertumbuhan, perubahan hidup dari sehari ke sehari, kita harus memiliki iman untuk mengaktifkan semua firman. Iman itu harus diaktifkan, ya. Untuk apa? Semua firman yang kita terima dan dengar itu bisa dihidupkan, diaktifkan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat 3 Ibrani pasal 11 ayat 1 dan 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang telah kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena itu kita harus membiarkan iman kita mengaktifkan semua yang firman yang telah kita dapati dari pendengaran kepada firman Tuhan. Dan Tuhan bukakan lewat roh kita yang disebut firman rema. Setiap pagi ada firman rema, firman yang berbicara secara khusus di dalam hati kita. Kita aktifkan firman itu. Pagi ini Bapak Ibu dan Saudara bangun pagi-pagi, sebelum dengar firman ini, pasti saya percaya ada sesuatu yang Tuhan bicarakan di hati kita. Itu yang saya sebut firman rema. Ya, ini kunci untuk memasuki kemuliaan. Yang dari kemuliaan kepada kemuliaan. Membawa kita kepada pengenalan, pemahaman, pengertian. Yang berikut lagi, firman datang setiap pagi. Dan kita ambil firman itu. Kita renungkan firman itu. Dan kita praktikkan firman itu. Kita aktifasi firman itu dalam hidup kita. Ya, dikatakan firman itu dekat kepadamu.
itulah firman iman. Ya, Roma 10 ayat 8, 16 dan 17. Tetapi apa katanya? Ini firman. Firman itu dekat kepadamu, yakni dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Firman itu dekat kepadamu. Firman ini harus diaktifasi oleh iman. Dengan iman kita memperkatakan firman. Mengambil firman. Ya, dari 1 minggu yang lalu saya kembali dari Bali. Kondisi saya menurun, saya batuk, pilek, demam. Saya ambil firman dan saya katakan, oh saya tidak kena corona. Ini bukan corona. Ya, saya pergi cek darah, tidak terjadi malaria, tidak corona, tidak apa-apa. Dan dokter bilang, Ibu Wilma perlu istirahat. Ini terlalu lelah. Ya, tetapi tetap kemarin saya masih pelayanan di Wanita Sekabupaten Belu, ya, ketua tim penggerak PKK Ibu Bupati mengundang saya untuk menyampaikan seminar kepada ibu-ibu camat, ibu-ibu desa, dan semua wanita sekabupaten Belu. Dan saya bisa pergi padahal kondisi saya agak lemah. Tapi saya bisa menyampaikan firman. Saya ambil firman dan saya memperkatakan bahwa saya kuat oleh firman. Saya sehat karena firman. Firman mengatakannya, disampaikan firmannya dan disembuhkannya saya. Saya ambil firman itu dan oleh iman, firman itu diaktifkan dalam hidup saya. Terjadi dalam hidup saya. Ini akan membuat kita berbeda. Banyak orang dengar firman setiap hari. Bahkan menyampaikan firman. Tapi apakah firman itu betul-betul terimpartasi dalam hidup kita? Apakah cuma sebagai informasi belaka? Tapi pagi ini kita disuruh untuk mengaktifkan firman itu. Dengan iman kita. Ya, membangkitkan firman itu, percaya firman itu, mengaktifasi firman itu, ambil firman itu, percaya firman itu, perkatakan, doakan, nyanyikan firman sampai firman itu menjadi daging di dalam hidup kita. Ya, tetapi semua orang yang telah menerima kabar baik itu, ya saya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang akan percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari apa? Dari firman. Karena itu kita harus fokus setiap hari untuk mendengar firman, merenungkan firman. Jangan habiskan waktu kita untuk mendengar semua perkembangan apa politik dan segala macam. Kita lebih membicarakan ini isu-isu politik dan sebagainya. Dan kita tidak pernah merenungkan firman, ya. Bukan kita tidak tahu, tidak boleh ikuti perkembangan yang sekarang. Tapi setiap pagi pastikan. Setiap pagi yang kita ucapkan firman, yang kita renungkan firman, yang kita doakan firman, yang kita nyanyikan firman. Karena apa? Yang Tuhan lakukan itu bukan perkataan kita. Yang Tuhan lakukan ialah firman-Nya. Jadi waktu kita mengaktifasi firman dalam hidup kita, menghidupi firman dalam hidup kita, maka firman itu yang akan terjadi, tergenapi atas seluruh kehidupan kita. Itulah yang akan membuat hidup kita berbeda. Haleluya. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Dalam Ayub 22 ayat 22 mengatakan, terimalah apa yang diajarkan mulutnya dan taruhlah firman-Nya di dalam hatimu. Haleluya. Jadi iman muncul karena firman, iman timbul karena firman, firman Kristus. Lalu Ayub mengajarkan kita bahwa terima firman itu dan taruhlah firman itu di dalam hati kita. Pemazmur juga berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Dalam hatiku aku menaruh firman-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Tuhan. Setiap hari kita meletakkan firman. Hati ini tidak menyimpan dendam, kepahitan, menyimpan akar pahit dan sebagainya. Cabut dalam nama Yesus. Saya berdoa dalam nama Yesus pagi ini. Semua akar pahit itu dicabut. Dan dalam firman, mengatakan firman itu harus ditaruh dalam hati kita. Dalam hatiku, aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Tuhan. Yang berikut, iman itu harus dinyatakan dalam tindakan dan perbuatan kasih. Kita punya iman. Kita mengaktifasi iman. Mengaktifasi firman oleh iman kita. Ya, tapi iman itu harus dinyatakan dalam perbuatan. Bukan cuma omong. Ya, iman timbul dari pendengaran, sudah dengar firman, tapi iman itu harus dinyatakan dalam tindakan. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 22 dan 26. Apakah gunanya saudara-saudara
Jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang diperlukan bagi tubuhnya, apa gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Firman kita sudah dengar, kita hidupi, kita praktikkan, kita aminkan, kita yes, firman terjadi dalam hidup kita, kita doakan, kita nyanyikan, kita deklarasikan. Tapi iman itu harus dinyatakan dalam tindakan dan perbuatan kita. Bagaimana kalau seorang datang kepadamu dan minta pakaian dan saudara tidak kasih pakaian, tapi saudara cuma omong firman dan pulang. Pulanglah dan kamu akan kenyang, kamu akan hangat. Ini omong kosong, iman tanpa perbuatan itu mati. Ya. Jadi iman itu harus diaplikasikan setiap hari di dalam kehidupan kita. Itu yang akan membuat kualitas hidup kita berbeda. Amin. Ya, iman juga bekerja sama. Ya, di dalam iman itu ada pengharapan. Pengharapan yang kuat dan kokoh, dalam Kolose tadi dikatakan, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tapi pengharapan itu lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Di dalam iman itu ada pengharapan yang kuat. Kenapa? Karena kita sudah pegang firman, percaya firman, aminkan firman, dan kita menyatakan firman yang kita terima melalui iman kita yakini itu dalam perbuatan kita. Sekarang kita punya pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Pengharapan untuk menerima semua berkat-berkat dan janji-janji Tuhan dengan kuat, kokoh, teguh, tidak mudah digoyahkan. Haleluya. Karena pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Pengharapan di dalam Kristus tidak akan pernah mengecewakan. Kita meletakkan pengharapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak berharap kepada manusia, tidak berharap kekuatan kita sendiri, berharap kepada uang, harta, jabatan, dan sebagainya. Tapi kita meletakkan pengharapan kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, sepenuhnya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ini akan membuat kualitas hidup kita sangat berbeda. Haleluya. Pengharapan tidak mengecewakan. Roma pasal 5 ayat 5. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan dan kasih itu sudah dicurahkan di dalam hati kita. Iman, pengharapan, dan kasih itu akan bekerja bersama-sama. Kita punya iman, tapi kita menyatakannya melalui perbuatan kasih kita. Ya, jadi perbuatan kita tuh bukan kata-kata belaka, tapi biarlah kasih kita itu dinyatakan dalam perbuatan. Iman kita itu dinyatakan dalam perbuatan kita. Yang kedua, untuk memiliki kualitas hidup yang berbeda, kita harus memiliki sikap hati yang benar. Sangat penting. Ya, memiliki kerendahan hati untuk menerima firman
yang akan membawa kita terus belajar dan menerima input rohani dari orang-orang hamba-hamba Allah yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kita, sehingga kita akan terus hidup dalam perkenanan Tuhan. Inilah kunci untuk kita tetap dan bersiap masuk ke level kemuliaan yang lebih tinggi. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan jahat, kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ya, buang segala sesuatu yang kotor, kejahatan, segala sesuatu yang salah. Saya menyebutkan sebagai sampah-sampah rohani. Ya, Yakobus berbicara tentang marah. Ayat sebelumnya ya, dibilang jangan marah, jangan simpan dendam, ya, jangan simpan sampah di dalam hati kita, tetapi dikatakan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Jadi pagi ini setiap hari, bahkan sebagai hamba Tuhan setiap hari, saya minta Roh Kudus periksa hati saya ya Tuhan. Bersihkan hati saya dari semua sampah, dari semua hal-hal yang salah, yang jahat, kesombongan, keangkuhan, kepentingan diri sendiri, ambisi, dan semua hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Disingkirkan, dibuang, dibersihkan dari hidup saya, dan mengizinkan firman Tuhan. Saya terima firman Tuhan. Dengan apa di sini dikatakan? Dengan lemah lembut. Itu berbicara tentang sikap hati. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sangat penting untuk punya sikap hati yang lembut. Kualitas hati yang lembut. Kualitas hati yang lembut adalah kualitas hati yang mau diajar, mudah dibentuk, dan mau berubah. Mau diajar, dibentuk, dan berubah setiap hari, terus diselaraskan dengan firman. Terima dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu. Firman ini dikatakan berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ya, jadi buanglah semua yang jahat, yang salah dari dalam hidupmu, dalam versi mudah dibaca. Rendahkanlah hatimu dan terimalah ajaran Allah yang telah ditanam dalam hatimu, yang dapat menyelamatkan jiwamu. Firman yang tertanam dalam hati kita akan mengingatkan kita, akan berbicara kepada kita terus-menerus. Ayo berubah, kamu bisa, kamu kuat. Ini firman mengubahkan hidup, memampukan kita. Firman bekerja sampai seluruh sifat dasar kita itu menjadi selaras dengan firman. Bukan sifat kita lagi, tapi firman menjadi nature kita. Firman menjadi sifat dasar kita. Itulah yang membuat kualitas hidup kita menjadi berbeda. Yang ketiga, kita harus menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Dalam kitab Kolose tadi Paulus menasihatkan jemaat di Kolose dan menasihatkan kita semua pada pagi ini ayat 9 sampai 11. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus menerima segala hikmat, pengertian yang benar, hikmat yang berasal dari Allah. Yakobus menasihatkan kita dalam Yakobus pasal 1, kalau ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, baiklah ia meminta, berdoa dan minta kepada Tuhan supaya memberikan hikmat dan pengertian yang benar, sehingga langkah-langkah keputusan-keputusan yang kita buat setiap hari sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan sebagai akibatnya dikatakan tadi, hidup kita akan memberi buah
dalam segala pekerjaan yang baik. Lalu apalagi kita bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan selanjutnya yang keempat, kita dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Kita makin kuat. Ya, kita lihat hari-hari ini banyak terjadi kegoncangan ekonomi, apapun yang sedang terjadi di mana-mana kita tidak tergoncangkan, tetapi kita semakin dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Dan apa? Sehingga yang kelima, kita dapat menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Kita bukan orang-orang yang lari dari tantangan, tapi cakap menanggung segala perkara di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepada kita. Dengan apa? Tekun dan sabar sampai pada garis akhir. Menerima hikmat yang dari atas. Yakobus menulis dalam pasal 3 ayat 17 dan 18. Hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan. Dan buah-buah yang baik, tidak memihak, dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Hikmat yang dari atas itu adalah pertama-tama murni. Kita tidak ada maksud-maksud kelicikan apapun di dalam hati kita. Tulus, murni. Tidak ada maksud-maksud tersembunyi. Apapun yang kita kerjakan itu murni, bersih di hadapan Tuhan. Selanjutnya pendamai, selalu ingin damai. Peramah, bukan pemarah. Penurut, taat, penuh belas kasihan ya kepada orang lain. Ya, menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik, tidak memihak, tidak munafik. Buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Ada damai sejahtera. Dimanapun kita pergi, kita menjadi orang-orang yang menjadi pembawa damai, bukan pembawa kekacauan. Ini yang akan membuat kualitas hidup kita berbeda dari dunia ini. Yang terakhir, memiliki tekad yang kuat untuk melakukan atau merealisasikan semua firman yang sudah kita terima atau telah kita dengar. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang pertama dari poin nomor 5 ini, kita harus punya tekad untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Saudara ikut banyak seminar, ikut Zoom, ikut apa saja, tapi dengar firman dan tidak melakukan, maka kita menipu diri sendiri. Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Tapi jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya, yang sebenarnya di dalam cermin, baru saja memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Ya. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ya, kita nggak mau jadi orang yang menipu diri sendiri. Buat ketetapan hati pada pagi ini, saya berdoa dalam nama Yesus. Setiap kita memiliki ketetapan untuk melakukan setiap firman dalam kehidupan kita. Langkah selanjutnya, terus meneliti hukum yang sempurna. Punya roh yang mau meneliti, menelaah, belajar terus-menerus, ya, bertumbuh. Barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya. Ia bukan hanya mendengar dan melupakan, tapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ayat 23. Ya. Karena itu kita harus betul-betul ya bertekad untuk meneliti firman ini buat saya apa, maksudnya apa.
Tolong saya Roh Kudus untuk melakukannya. Setiap hari satu firman saya lakukan, satu firman saya lakukan, satu firman saya lakukan, satu firman saya lakukan, satu firman saya lakukan. Saya praktekkan di kantor, saya praktekkan di rumah, saya praktekkan di sekolah, praktekkan di komunitas. Setiap hari saya praktekkan firman. Saya lakukan firman, saya hidupi firman. Inilah yang akan membuat kualitas hidup kita menjadi berbeda. Terus lengkapi diri kita dengan kasih dan keberanian untuk mengeksekusi dan merealisasikan semua pengetahuan, knowledge, hikmat, marifat yang telah disingkapkan dalam hidup kita. Inilah kunci untuk membuat motor kehidupan kita bergerak ke tingkat kemuliaan yang lebih tinggi. Yang ketiga dalam poin nomor 5 dikatakan, jangan terseret dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Terus bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. 2 Petrus pasal 3 ayat 17 sampai 18. Ini ayat terakhir bagi kita pada pagi ini. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Marilah kita Bapak Ibu Saudara sekalian memutuskan untuk terus bertumbuh. Ya, jangan disesatkan oleh orang-orang yang tidak mengenal hukum, tapi kita meneliti hukum itu setiap hari. Firman kehidupan, firman kebenaran yang terus mengubahkan nature kita menjadi nature ilahi. Kita punya nature, sifat ilahi, kehidupan ilahi mengalir dalam hidup kita setiap hari, sehingga lewat hidup kita juga akan mengalirkan kehidupan ilahi itu bagi komunitas kita, bagi kota dan bangsa kita. Kita akan menjadi orang-orang yang berdampak, berpengaruh, dan membawa transformasi di kota, di bangsa, dan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Demikian firman Tuhan pada pagi ini. Biarlah kita sungguh-sungguh memiliki kualitas hidup yang berbeda dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan pagi ini. Katakan firman-Mu Tuhan, sungguh-sungguh mengubahkan seluruh hidup kita pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala tipu muslihat iblis dihancurkan. Ya, segala hal-hal yang membuat kita menjadi sombong karena mungkin sudah tahu firman banyak dan punya banyak gelar dan sebagainya, itu dihancurkan dalam nama Yesus. Izinkan firman terus bekerja, kuasa iman bekerja dan mengubahkan hidup kita, membawa kita ke satu level perubahan hidup, makin serupa dan makin serupa dengan Kristus. Itulah kualitas hidup yang berbeda. Bapak Ibu, sebelum saya serahkan kepada host, mari kita nyanyikan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidup, penolong hidup. Hidupku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap untuk melakukan firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan, untuk melakukan firman-Mu. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, dan kami bertekad untuk melakukan, menghidupi firman sampai firman itu menjadi daging dalam hidup kami Tuhan. Dan firman itu sungguh-sungguh menjadi nature hidup kami. Sehingga kami memiliki kualitas hidup yang berbeda dari kehidupan orang lain, dibawa ke satu level pertumbuhan yang baru, makin serupa dengan Kristus yang memancarkan kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Pagi hari ini firman kesembuhan mengalir, firman kekuatan mengalir
dan firman-Mu bekerja dalam seluruh hidup kami. Memberkati setiap kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, saya kembalikan kepada host. Ya, terima kasih untuk Ibu Wilma pagi hari ini yang sudah membawakan kebenaran firman Tuhan ya. Kita mau lanjut dan mungkin saudara nanti mungkin akan bertanya mengenai materi kita pagi hari ini. Ada yang mungkin bertanya atau mungkin agak ada yang mau melengkapi dengan kesaksian, silakan aja, tapi nanti akan ada sesi fellowship-nya setelah ini dan kita mau berdoa syafaat terlebih dahulu. Saya mau minta tolong kepada Ibu Mulyatin untuk bantu doa syafaat dan nanti doa berkatnya kami kembalikan ke Ibu Wilma. Pagi hari ini saudara ada yang mau didoakan? Saya lihat ada Pak Edward yang sudah raise hand maksudnya. Silakan Pak Edward. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu Wilma untuk firman Tuhannya, sungguh luar biasa, sungguh menguatkan. Ibu Mulyatin minta tolong untuk didoakan. Yang pertama, kami bersyukur kemarin Fani sudah melalui kemoterapinya dan berjalan dengan sangat baik. Hasil darahnya pun ada perbaikan, tumor markernya stabil, sedikit lebih baik. Jadi itu kami betul-betul bersyukur. Yang nomor 2, minta tolong didoakan untuk keluarga kami. Ada pergumulan yang sedang kami hadapi. Biar Tuhan yang akan terus melengkapi kami dengan hati yang besar, hati yang mau terus saling memaafkan, saling melihat dan saling bersyukur. Mungkin seperti itu, Ibu. Terima kasih, Ibu Mulia. Oke, ada lagi selain Pak Edward? Oke, Ibu Christine Kelvin, silakan. Iya, titip doa tadi buat Ibu Evi yang berangkat ke Lombok hari ini, sementara perjalanan ke bandara. Terus bersyukur kemarin di lingkungan kami akan ada pertemuan yang luar biasa, dan puji Tuhan jika Tuhan memakai kami untuk menjadi alatnya. Jadi terus Tuhan pakai karena di lingkungan kami itu tidak hanya orang Kristen, malah sangat sedikit orang percaya. Jadi di lingkungan kami kebanyakan ateis dan ada juga warga Muslim. Ya, biar Tuhan pakai kami terus untuk jadi berkat. Terima kasih. Oke. Kemudian Ibu Stefani, silakan. Shalom semuanya, tetap semangat. Puji Tuhan, terima kasih saya udah didoakan karena kemarin saya sudah menjalankan kemo saya dan nanti saya sudah bicara ke depannya akan ada PET scan, MRI, tapi tunggu saya kembali dari Jakarta untuk melaksanakan Natal dan Tahun Baru di rumah mama saya ya. Soalnya udah 2,5 tahun saya nggak pernah merayakan bersama mama. Memang masih ada pergumulan, tapi ya saya tahu rencana Tuhan itu yang paling indah. Jadi didoakan itu, terima kasih sekali. Kemudian saya baru dapat teks dari dokter Daniel saya bahwa orang yang saya rekomendasi ke dia tetapi akhirnya memilih dokter yang lain, ternyata sekarang dari yang sebetulnya tumor malah jadi kanker dan sekarang udah menjalar ke liver. Tapi biar dia tetap tahulah rencana Tuhan itu indah, karena kadang-kadang sulit kalau kita tidak bisa membuka hati kita penuh, kita nggak bisa punya faith, karena saya udah bilang, kalau sudah tahu dokter yang akan menangani, dokter kepanjangan tangan Tuhan, tapi nggak perlu khawatir, nggak perlu terus gonta-ganti dokter. Satu dokter, kalau sudah percaya, rencana Tuhan itu akan terjadi. Dokter dipakai Tuhan juga luar biasa. Jadi tolong doakan, namanya Ibu Rumondang, supaya dia kembali kepada rencana Tuhan itu aja. Terima kasih. Oke. Ya, Pak Simon. Silakan Pak Simon. Saya mohon
bantu kita bersama-sama berdoa syukur kepada Tuhan bahwasanya konferensi G20 di Bali berhasil dengan baik dan menghasilkan butir-butir kedamaian untuk mendamaikan Rusia dengan Ukraina ya. Dan saya juga bersyukur dengan mencairnya gunung-gunung es batu yang abadi yang membuat dia walaupun hanya banjir rob tapi bisa menangkal daripada tsunami-tsunami yang akan terjadi khususnya di Jawa. Karena itulah kebesaran Tuhan. Dan juga terima kasih intinya saya diberi kesempatan pada Tuhan untuk berdoa di MRT ya, rel di bawah tanah ya, kereta api di bawah tanah untuk mendoakan situasi-situasi pergerakan-pergerakan bumi. Dan hasil dari doa itu menampakkan demikian baiknya Tuhan, karena doa adalah di atas segala-galanya. Doa dapat mengubah segala sesuatu. Demikian kita ucapkan syukur. Jokowi dapat memberi suatu pencerahan untuk kedamaian untuk dunia. Amin. Oke, Pak Simon. Ya, sebelum kita berdoa syafaat, saya mau menyapa beberapa, mungkin ada yang baru datang atau mungkin yang saya belum pernah kenal sebenarnya. Ada Pak Teddy Bear yang mengatasnamakan Teddy Bear, saya lihat belum pernah buka kamera, jadi saya belum kenal siapa orangnya. Ada juga Ibu Mariam Tio mungkin ya, yang saya lihat ada beberapa kali memang namanya masuk ke sini, tapi saya juga belum kenal. Dan yang luar biasanya hari ini saya kedatangan my sister, Sylvia Kusuma, walaupun kameranya off, tapi saya tahu itu Sylvia Kusuma. Thank you Sylvia sudah hadir dan join pagi hari ini di GWG, dan kami berharap terus untuk hadir ya, untuk memuji, menyembah Tuhan bersama-sama kita di pagi hari dari Senin sampai Jumat. Thank you, and kami berharap Sylvia masih bisa bersama-sama kami untuk pujian dan penyembahan nanti. We'll be waiting for you. Oke, kemudian kita mau lanjut untuk Ibu doa syafaat Ibu Mulyati. Silakan Bu Mul. Pak Bobi juga, Pak, masih sakit, Pak Bobi. Oke, Bu Mul tolong bantu doa Pak Bobi yang masih kena COVID, kena Omikron ya. Thank you. Oke, mari kita sama-sama kita satukan iman roh kita kepada Tuhan untuk kita bawa doa agar kita berdoa Tuhan yang Maha Pengabul untuk menjawab setiap kita. Mari. Bapa di surga, kami sangat amat bersyukur, terima kasih karena Engkau yang memilih kami, memanggil kami, dan Engkau jadikan kami orang-orang pilihan-Mu pada saat ini. Kami boleh memuji, menyembah Tuhan, mendengar kebenaran firman Tuhan, dan firman itu yang menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berbeda dalam setiap karakter kehidupan kami dari sehari ke sehari. Kami boleh menjadi berbeda untuk kami boleh menampilkan, kami boleh membawa nama Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh berbeda pada setiap perkataan dan perbuatan kami menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, Bu Pendeta Vilma yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sehingga hamba-Mu terus juga Engkau tambah-tambahkan hikmat marifat, sehingga hamba-Mu juga boleh menjadi saluran berkat dan kuasa-Mu untuk di mana Tuhan Engkau panggil dan menjadi saluran kasih-Mu. Pakai hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan GWG, khususnya hamba-Mu Pak Hendra, kiranya terus Tuhan berkati, bimbing, berikan kekuatan, kemampuan, berkat-berkat rohani dan jasmani, sehingga terus hamba-Mu ditambah-tambahkan dalam melayani-Mu Tuhan. Semua kru yang ada, baik Pak Hendro, Bu Lisa, Pak Bobi, dan juga Pak Rahma yang pada saat ini Tuhan sedang terinfeksi COVID, Bapak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, hai setan COVID, kami perintahkan keluar dari tubuh Bapak Rahma pada saat ini. Bahkan kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kuasa Bapa Tuhan dan Roh Kudus pada saat ini melawat dan menyembuhkan Pak Bobi, Bapak baik Pak Bobi
dan juga Bapak Rahma yang pada saat ini isoman. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh oleh bilur Yesus, sembuh oleh kuasa Tuhan. Semangat yang daripada Tuhan yang terus mengalir sehingga membuat menjadi perbedaan. Orang-orang yang Kau kasihi boleh terserang, namun Tuhan Engkau berikan kemenangan. Terima kasih Tuhan buat kami semuanya yang hadir. Kami percaya baik yang ada di Zoom, baik yang ada di YouTube maupun yang ada di radio yang mendengar, kami percaya dalam lawatan-Mu tak kurang. Tuhan, tidak kekurangan satu apapun. Tuhan, Engkau lawati orang-orang yang setia, yang terus taat dan mau mendengar kebenaran firman Tuhan dan belajar melakukan, maka firman-Mu terus bergerak. Firman-Mu, kuasa-Mu terus mengalir dalam setiap kami yang mendengar kebenaran firman Tuhan. Karena itu janji-Mu ya Tuhan, pada waktu kami taat dan setia, kami duduk dan mendengar firman Tuhan, maka kuasa-Mu turun atas kami, kasih-Mu menyertai kami, dan bahkan kuasa-Mu, sisat-Mu turun atas kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, kami bawa doa untuk keluarga Pak Edward. Tuhan, tak henti-hentinya, kami terus bersyukur, terima kasih atas perubahan yang Tuhan Engkau terus nyatakan buat saudari kekasih kami Stefani. Tuhan, dari hari ke hari terus Engkau perbaharui. Biarlah Tuhan melalui ya Tuhan. Pada saat ini yang masih Engkau izinkan, kami percaya Engkau masih mau pakai Stefani untuk menjadi saluran kasih-Mu, saluran kuasa-Mu, dan bahkan saluran berkat-Mu. Pakai Stefani dalam segala keadaan. Berkati dia dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya pada saatnya Tuhan. Dan bahkan sampai saat ini Tuhan, kami imani bahwa sesungguhnya Stefani sudah sembuh oleh kuasa Tuhan. Sudah sembuh oleh bilur Yesus. Tuhan, itu sebagai, ya Tuhan, kalau masih ada yang secara medis masih dilihatkan ada, itu supaya Stefani terus lebih dekat kepadamu, terus dan terus Tuhan, menempel kepadamu Tuhan, supaya dia lebih percaya lagi dan terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, tapi sesungguhnya kami percaya Engkau sudah menyembuhkan sejak sedia kala. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk keluarga besarnya. Pak Edward terus rindu untuk seluruh keluarga, anggota keluarga besarnya, baik yang ada di Singapura, baik yang ada di Bandung, di Indonesia Bapak. Kami percaya dan saat ini kami satu iman roh, kami serahkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Jika masih ada yang bermasalah, baik di dalam keluarga, di dalam masalah apapun Tuhan, Engkau mendahului, Engkau sudah tahu dalam segalanya. Dan pada saat ini kami bersama-sama, kami imani Tuhan, masalah apapun yang saat ini dalam lawatan Tuhan, dalam jangkauan Tuhan, masalah itu semua akan dihalaukan oleh kuasa Tuhan, dan keluarga ini akan dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Pakai keluarga besar Pak Edward Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini yang bermasalah keluarga, masalah ekonomi sudah dilawat dan disembuhkan oleh Tuhan, dipulihkan oleh kuasa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang keras hati pada saat ini dalam lawatan jangkauan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, yang keras dilembutkan. Oh Tuhan, yang beremosi, bertemperamen tidak baik pada saat ini dipulihkan, diubahkan, diganti dengan temperamen yang luar biasa. Kasih Kristus turun atas mereka. Terima kasih semua, kami percaya keluarga besar Bapak Edward pada saat ini dipulihkan oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa kerinduan Tuhan, Ibu Stefani yang terus rindu juga pada rencananya untuk akan kembali ke Jakarta untuk merayakan Natal bersama dengan keluarga besarnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kerinduan yang baik, kerinduan yang untuk memuliakan nama Tuhan, maka Engkau terus akan sertai dan Engkau kabulkan. Lindungi, jagai, cukupkan segala masalah yang dibutuhkannya Tuhan, Engkau terus cukupkan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Pulihkan semua keluarga besar Ibu Stefani dan Bapak Edward semuanya,
untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang didoakannya ya Tuhan, Ibu Rumondang Tuhan, Engkau Tuhan tolong lawat jamah dia Tuhan, pulihkan Tuhan, tobatkan Tuhan. Jika saat ini dia masih membimbangkan imannya kepadamu, dia masih meragukan akan kuasa-Mu. Tuhan tolong di dalam nama Tuhan Yesus, Ibu Rumondang Tuhan dalam lawatan-Mu pada saat ini Tuhan jamah lawat sehingga dia boleh mengalami Tuhan, yaitu transformasi kuasa-Mu. Dia berbalik arah dan menyerahkan semua kepadamu ya Tuhan, sehingga pada saat ini yang dari tumor menjadi kanker, pada saat ini dalam lawatan Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, tumor itu dan kanker itu pun dalam lawatan jangkauan Tuhan boleh disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Kami percaya dan kami imani bahwa kuasa-Mu dulu, sekarang dan selamanya boleh tetap sama, bahwa Engkau sanggup untuk menolong kepada setiap orang yang membutuhkannya. Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Evi yang pada saat ini dalam perjalanan ke Lombok. Tuhan terus sertai lawati dan bahkan jumpakan dengan keluarga anak cucunya, dan mereka boleh berjumpa dengan sukacita di dalam Kristus Yesus, dan keluarga yang dijumpai juga Tuhan boleh mengalami lawatan Tuhan sehingga ada perbaruan-perbaruan yang luar biasa di dalam keluarga Ibu Evi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau pakai juga Ibu Christine ya Tuhan, di mana beliau terus merindukan perdamaian dunia, merindukan perdamaian semua orang, merindukan Tuhan keselamatan semua orang. Tuhan tolong dalam lawatan Tuhan dan bahkan pelayanannya yang terus dikerjakan bersama-sama keluarga, tim yang ada Tuhan Engkau sertai, sehingga Ibu Christine dengan keluarga Tuhan Engkau pakai, di mana Tuhan Engkau telah menempatkan beliau yang ada di Prancis, yang pada saat ini Tuhan banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan, hidup ateis, hidup menurut kehidupan masing-masing, tapi pada saat ini dalam jangkauan Tuhan melalui pelayanan Ibu Christine, mereka yang belum pernah mendengar Tuhan kembali Tuhan dilawat dan dijangkau oleh kuasa Roh Kudus, sehingga orang-orang yang ada di Perancis Tuhan tolong lawat jamah. Kami percaya Tuhan Perancis untuk kemuliaan nama Tuhan, Perancis untuk kebesaran nama Tuhan, yang pada saat ini mereka semua hidup mengandalkan pribadi, mengandalkan kemanusiaan dagingnya, tapi pada saat ini dalam lawatan Tuhan, Bapa di surga, kami serahkan mereka, bangsa Perancis pada saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Pakai hamba-Mu sebagai nabi-Mu yang ada di Perancis, dalam nama Tuhan Yesus. Pakai semuanya Tuhan, dalam nama Yesus. Demikian juga Tuhan untuk Bapak Simon yang terus juga merindukan perdamaian bagi dunia, perdamaian khususnya bagi bangsa-bangsa dan bahkan khususnya di Indonesia yang pada saat ini yang diadakan, yaitu pertemuan bangsa-bangsa 20 negara. Kiranya Tuhan semua ini atas rencana dan kehendak-Mu, dan semua setiap kepala negara Tuhan lawati Tuhan, jamah mereka semua sehingga ada kesatuan pendapat, kesatuan keputusan untuk kedamaian dunia, bahkan untuk kesejahteraan dunia Tuhan. Jika ada hati-hati yang motivasi yang tidak baik, kepentingan pribadi Bapak, kami tolak dalam nama Yesus. Pakai hamba-Mu Bapak Jokowi sebagai pemimpin pada saat ini, memimpin bangsa yang ada di Bali. Kiranya Tuhan pakai hamba-Mu Pak Jokowi, berikan marifat Tuhan, berikan terus Tuhan hikmat-Mu Tuhan. Biarlah semua apa yang disampaikan melalui perkataan-perkataan, perbuatan, semua yang marifat daripada Tuhan, sehingga setiap bangsa-bangsa yang mendengarkannya dan menuruti, mentaati dan deal sepakat untuk mengambil keputusan yang baik.
Tuhan berkati hamba-Mu Tuhan, pakai Pak Jokowi Bapak, sehingga mendatangkan perdamaian bagi seluruh bangsa dan dunia pada akhirnya. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kami bahwa kehendak-Mu Tuhan, kehendak-Mu Tuhan adalah kebaikan buat semua bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semua seru doa kami ini kepadamu ya Tuhan. Indonesia khususnya Tuhan Yesus, pakai bangsa kami Indonesia Tuhan, pakai bangsa kami Indonesia untuk menjadi ya Tuhan, untuk menjadi terang bangsa, untuk menjadi garam bagi bangsa-bangsa. Kalau dunia Tuhan, dunia sudah mengalami banyak Tuhan masalah, yaitu banyak resesi, banyak kebangkrutan, tapi Tuhan angkatlah bangsa kami Indonesia akan menjadi bangsa yang terus boleh menjadi bangsa yang memiutangi, bangsa yang Tuhan terus memberi solusi-solusi, dan bahkan bangsa yang diberkati. Tidak akan terjadi bangsa Indonesia ini akan menjadi Tuhan turut terimbas, yaitu kemerosotan ekonomi, kebangkrutan, tetapi boleh Indonesia Tuhan boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan tolong bangsa kami Indonesia Tuhan, dengan majemuk segala yang ada di dalamnya. Tuhan, Engkau pakai bangsa kami. Kami percaya Tuhan, saat ini kami percaya Engkau sudah memulai membersihkan dari satu ke satu. Tuhan, untuk semuanya yang menjadi komplit dalam masalah Indonesia, kami percaya Engkau menolong dan menyanggupkan Bapak Jokowi sehingga Indonesia keluar dari menjadi bangsa yang pemenang, menjadi bangsa yang makmur, menjadi bangsa yang diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa yang masih banyak kekurangannya hanya dalam nama Yesus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Bapa kami bersyukur pada pagi ini Kau telah menolong kami untuk mendengar firman, memuji-muji nama-Mu, bahkan menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami percaya mujizat Tuhan nyata atas setiap kami yang sakit sudah menerima kesembuhan, kekuatan, pembaruan hidup, sehingga hidup kami makin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri pertemuan kami, mohon berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu arahkan hati, pengharapan iman kita kepada Tuhan, dan terimalah segala berkat-Nya. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa kita, anugerah keselamatan, damai sejahtera, sukacita penuh dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pengurapan, kekuatan, kuasa, hikmat, pengertian, keberanian dari Roh Kudus tinggal dan diam di dalam kita, bersama-sama kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita gerejanya. Berkat ini kita terima dengan iman di dalam nama Yesus yang percaya, katakan amin. Amin. Kalau Tuhan memberkati semua. Terima kasih Bu Firman. Terima kasih Bu Mul, dan terima kasih juga kepada Ibu Wil. Baik, kita akan lanjut terus untuk berfellowship, dan hari ini atau pagi hari ini kita akan ditemani oleh Pak Hendra Halim. Silakan Pak Hendra. Oke, semuanya shalom. Saya ngelihat Bu Wilma bawain sesuatu yang baru dan menguatkan kita ya. Cuman prosesornya Bu Wilma ketinggian i9. Jadi cepat sekali gitu ya. By the way, saya ada ambil beberapa yang Bu Wilma sampaikan, yaitu pertama-tama pesan Tuhan ini yang saya tangkap, ayo jangan berhenti, harus naik level terus. Ibarat kata tuh, kamu jangan berhenti di tengah tangga, masih ada anak tangga yang lain mesti naik terus ke atas gitu kan. Nah, harus bagaimana kita naik levelnya? Pastinya harus dengan firman. Firman itu harus gimana? Harus diperkatakan dengan mulut dan dipercayai dengan hati. Seperti itu ya Bu Wilma ya. Lalu jangan lupa, udah diperkatakan dengan mulut, dipercaya dengan hati, harus diperbuatkan dong, iya kan? Harus berbuat. Jadi jangan cuman percaya dengan mulut dan di hati, tapi nggak mau dilakukan. Seperti itu ya Bu Wilma ya. Lalu Bu Wilma juga mengatakan bahwa kalau kita mentok, ingat ada penolong yang lain, Roh Kudus ya. Dalam meneliti firman Tuhan, kita harus meneliti ya, jadi peneliti, menelaah apa sih yang Tuhan maksud buat hidup kita. Kalau mentok, ada Roh Kudus yang dicurahkan bagi kita supaya tetap pengharapan itu ada. Jadi iman, pengharapan, dan kasih. Lalu
Jangan lupa kalau kita sudah melakukan itu semua, pasti kehidupan kita akan diberkati, pengetahuan kita akan bertambah, dan pesan dari firman pada pagi hari ini, jangan lupa rendah hati ya, jangan menjadi sombong. Inputan orang lain yang memperkaya firman itu ada ya, jadi kita harus menerimanya dengan hati yang lemah lembut ya, dengan sikap hati yang lemah lembut. Jangan bilang, oh saya kan udah jadi pendeta, saya kan sudah doktor teologi ya, masa mesti dengar kamu yang nggak ngapa-ngapain. Jangan. Kadang-kadang Tuhan memakai orang yang lebih bodoh untuk memalukan orang yang berhikmat. Ya begitu ya Bu Wilma ya. Oke, saya mohon maaf, saya seperti biasa saya membatasi setiap orang yang mau bicara 5 menit maksimal ya, dan usahakan bertanya ya sama Bu Wilma, jangan kesaksian dulu. Nanti kesaksian kita buka kalau masih ada waktu. Oke, pertama-tama yang saya lihat ini yang raise hand Bu Stefani, silakan. 5 menit Bu Stefani. Silakan Bu Stefani. Ya, tadi masih muted. Apakah masih muted? Oke, silakan. Ya, shalom. Terima kasih Pendeta Wilma. Saya cuma mau nanyakan seperti ini. Saya lagi betul-betul bergumul karena terus terang aja saya merasakan bahwa gembala saya sudah saya tegur, sudah saya coba untuk saya bilang jangan ke jurang istilahnya. Namanya gembala kan akan membawa domba-domba ke tempat green pasture, green tempat yang indah, tempat yang Tuhan Yesus inginkan. Tetapi kalau saya coba menegur, tetapi tidak mau ditegur, saya terus terang aja, saya tidak mau gembala membawa domba-dombanya ke dalam jurang. Kalau saya sudah merasakan itu, saya rasa saya tidak suka cita dalam melayani. Makanya saya memutuskan untuk tidak bergereja di satu tempat. Karena buat saya melayani Tuhan Yesus bukan hanya melayani satu gereja saja. Saya sudah bergumul dan berdoa. Dan saya setiap kali kalau saya mau melakukan sesuatu, saya betul-betul sujud di hadapan Tuhan. Tapi kalau saya merasa tidak sama lagi mission hati, dan saya melihat, saya terus terang kalau gembala itu ditegur dan dia mau respon dengan lemah lembut, saya akan angkat topi. Tetapi kalau saya tegur, malah dia tidak mendengar, dia juga tidak minta maaf, dia juga tidak mau tahu. Apakah saya harus tetap? Karena kalau setiap saya melihat mungkin dia berkhotbah, saya bisa bilang, aduh munafik sekali. Dan saya tidak mau. Saya tidak mau buka celah untuk iblis, membuat saya tidak suka cita. Karena saya cuma mau bilang, semua duka cita itu bukan dari Tuhan. Saya juga harus jaga hati saya. Jadi saya menetapkan kalau dia tidak mau ditegur, saya tidak mau dia menjadi gembala saya untuk membawa saya dalam kegelapan. Saya ingin gembala yang rendah hati, yang melayani hanya Tuhan Yesus, bukan yang lain. Gitu aja, aku cuma mau tahu Pendeta Wilma, apakah saya salah? Itu saja. Langsung dijawab Kak Pendra? Halo? Ya, silakan Bu. Ya, salam Ibu Fani, sukacita selalu. Sukacita dari Tuhan itu kekuatan kita. Saya yakin semua kita, saya juga pendeta, jemaat, kita semua ada kekurangan. Tapi seperti Ibu Fani bilang tadi, kalau kita bisa duduk bersama, tukar pikiran, kalau ada jemaat yang tidak suka dengan saya akan panggil untuk datang bicara, kita cari titik temunya di mana, dan dengan rendah hati saling memaafkan, itu yang saya lakukan ya.
Tetapi Ibu Fani tanya harus bersikap apa, saya mau bilang saya tidak tahu duduk persoalannya persis dan saya juga tidak mau menghakimi. Saya percaya di dalam hati Ibu Fani ada Roh Kudus. Sangat penting sekali untuk mendengar apa kata Roh Kudus. Sehingga keputusan yang kita buat, karena kalau menurut saya pindah-pindah gereja terus-menerus juga jadinya tidak baik. Nanti ketemu satu di sana, nanti nggak cocok lagi, nggak cocok. Tapi bagaimana, kalaupun pindah, kalaupun ibu dengar benar-benar mau pindah, Tuhan suruh keluar dari gereja itu, ibu harus benar-benar duduk bicara dengan Pak Gembalanya atau dengan Ibu Gembalanya, atau ya Gembalanya siapa, perempuan, dengan Pak Edward, datang ketemu Gembalanya dan membicarakan. Kalau memang bagaimana ingin temu masalahnya, kalau dia tetap angkuran dia bagaimana, saya tidak tahu masalahnya. Tapi saya tahu Roh Kudus itu selalu menuntun kita untuk berbuat. Ya tadi dibilang hikmat dari atas itu pendamai. Ya, pergi juga pindah gereja dan tidak ada damai dengan gembala itu sama saja. Iya kan? Tuhan bilang kalau kamu mau berdoa sebelum bawa persembahan harus bereskan. Jadi saya prinsipnya, saya juga tidak memaksa jemaat yang beribadah di gereja kami, tapi selalu saya bilang, saya duduk dengan mereka, saya bicara, kalau memang Tuhan suruh saya kamu keluar, silakan. Ya kan, kamu yakin sudah waktunya kamu keluar dari gereja ini, tapi kalau memang menemukan itu kesalahan saya minta maaf, dan mungkin saya tidak bermaksud melukai jemaat ini atau apa, kalau memang sudah melukai, saya minta maaf dengan segenap hati. Selalu ada jalan keluar, saya kira, kalau kita rendah hati ya. Tetapi kalau memang gembalanya tidak mau ketemu, sudah buat telepon, kami mau janji, nggak mau ketemu. Kan ada orang yang begitu kan, pokoknya udah sebelin, nggak mau ketemu. Apa boleh dikata, Ibu Fani berdiam diri dulu. Saran saya, minta waktu Tuhan, berdoa, jangan tergesa-gesa. Ini Buat Tuhan, boleh saya bilang, Pendeta Wilma, ya. Saya juga tidak akan pindah gereja manapun. Saya akan mendengarkan panggilan Tuhan di mana Tuhan mau saya melayani, akan saya layani. Karena saya tidak akan mau satu gereja yang saya layani. Saya mau layani Tuhan Yesus. Jadi kalau Sabtu, Minggu saya harus ke Batam melayani di gereja sini, kalau nanti bisa di Atambua, kalau nanti bisa di Denpasar, itu saya lakukan. Saya tidak mau terikat kepada satu gereja. Karena saya sudah melihat, saya mau memberikan kesaksian tentang kehidupan saya disertai Tuhan luar biasa untuk tidak hanya satu gereja, tetapi untuk semua gereja. Jadi dalam hal ini saya tidak mau dibatasi oleh satu gereja saja. Saya bisa melayani di gereja Katolik, saya bisa melayani di gereja Anglikan, saya bisa melayani di gereja Metodis. Itu yang saya sudah diberikan dari Roh Kudus. Oke, Ibu Fani, nanti kita bicara lebih dalam lagi nanti di jalur pribadi. Habis ini ya, atau kita punya waktu supaya kita buat langkah-langkah apa dan nasihat apa. Kalau bagi saya memang sangat penting untuk kita sebenarnya harus, misalnya Ibu di Singapura ya, atau di Jakarta atau di mana, kita memang harus ada di satu gereja sebenarnya. Baru-baru saya 2 minggu ada di Bali, saya mau sharing, Bapak Ibu tolong doakan, saya 2 minggu di Bali itu Tuhan menyuruh saya ke Bali, mengumpulkan anak-anak rohani. Jadi panti asuhan dulu ada di sini, mereka sudah kerja, jadi satpam, jadi apa, sudah banyak sekali mereka di Bali, dan akhirnya Tuhan menyuruh saya mengumpulkan mereka dalam satu komunitas di Denpasar namanya Finishing Generation. Dan kami bikin komunitas itu, kami sudah deklarasikan pada tanggal 29 Oktober, dan kami ibadah komsel, dan banyak mulai bertumbuh di Bali. Saya mulai atur anak-anak di sana untuk ikut menangkan jiwa-jiwa tentunya yang belum bertobat. Lalu waktu habis kami komsel, kami pergi ke tuan rumah. Jadi saya dapat satu aula sekolah, disuruh pakai gratis, yang punya nih Muslim. Istrinya Katolik katanya. Jadi pada hari pagi itu anaknya meninggal. Jadi kita pergilah ke rumah duka yang ada di Denpasar khususnya. Saya datang, tidak ada orang sama sekali.
karena kita habis malam breakthrough worship sudah jam 10, jam 11 kami ada rumah duka, nggak ada orang yang duduk di melayat ini mayat, anak muda seumur anak saya Angel baru wisuda sarjana Inggris gitu, bahasa Inggris, pintar sekali, dia penterjemah cukup baik di Denpasar. Dan dia meninggal tiba-tiba aja, muntah, pusing, muntah, dan meninggal begitu dalam pagi itu. Jadi tidak sempat bawa ke rumah sakit. Jadi waktu saya sampai ke sana, saya bilang, bisa bicara dengan ibunya, bapaknya duduk jauh-jauh, kata bapaknya Muslim. Jadi kosong, nggak ada orang satupun duduk di melayat itu. Ada mungkin 6 atau 5 orang meninggal, tapi di ruang-ruang itu kan seperti pagar saja, jadi kelihatan orang di sebelah di rumah itu. Jadi saya tanya, ibu bisa bertemu dong, panggil dia dari belakang datang, saya mau doa. Ibu bergereja di mana? Bilang nggak ada, kami tidak bergereja di mana-mana. Itu bahaya sekali kan. Jadi nanti yang makamkan siapa gitu kan? Jadi soal memutuskan tidak bergereja di mana-mana itu hak Ibu Fani, tapi sebagai pendeta, sebagai warga negara, kita harus punya satu gereja. Apa terjadi apa-apa dengan kita kan ada yang menggembalakan kita, yang bagaimana begitu. Seperti orang ini kan, dia nggak jelas dibilang karena dia mau bikin yayasan. Jadi dia yayasan Kristen, jadi mereka Kristen tapi nggak bergereja di mana, nggak tahu siapa yang memakamkan. Jadi kebetulan anaknya yang pertama sudah nikah dengan satu orang Kristen dan mereka lagi berusaha untuk mencari gereja itu untuk datang besok atau 2 hari kemudian untuk memakamkan. Tetapi karena saya diundang dalam doa bersama terakhir pada hari Jumat di Hotel Westin tempat G20 dengan semua tokoh agama, saya pergi hari Jumat itu tidak ke pemakaman, tapi saya menghadiri doa bagi G20 di ruangan yang akan dipakai untuk G20 kemarin. Jadi saya ada bagian kemarin dalam doa bersama. Jadi itu yang saya mau ingatkan Bapak Ibu, itu hakmu untuk memilih mau melayani kemana-mana, itu hak. Tapi sangat penting untuk ada bergereja di satu gereja. Itu penting untuk kita sebagai orang yang seperti kayak gitu, terjadi apa-apa dengan kita ada yang tahu bahwa kita ini jemaat di mana, jangan menjadi liar. Minimal Ibu Fani dan keluarga harus memutuskan. Kalau memang mau melayani keliling-keliling, bicarakan baik-baik dengan gembalanya. Dengan Ibu Fani nanti saya bicara pribadi ya. Demikian Pak Hendra. Bisa yang lain. Oke, terima kasih. Ya, jadi saya mengingatkan sekali lagi kalau bisa nanya tentang yang dikhotbahkan gitu ya. Kalau bisa loh ya. Oke, silakan Ibu Pastor Christine Calvin. Shalom, terima kasih Pastor Hendra. Makasih Ibu Wilma, selalu dinantikan. Baik, saya mau bertanya mengenai apa yang disampaikan tadi, khususnya di ayat terakhir yang Ibu ambil ya, memiliki kualitas hidup yang berbeda. Nah, ternyata kualitas hidup yang berbeda itu Ibu ambil dari Yakobus 1 ayat 22 sampai 25, tapi saya akan tambahkan dan itulah yang menjadi pertanyaan saya. 22 di sana sudah jelas berkata bahwa hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja mandang dirinya, ia sudah pergi, segera lupa bagaimana rupanya. Tapi kita harus meneliti hukum. Terus itu yang terakhir kan, kita yang melakukan firman akan berbahagia. Nah, saya mau tambahkan di ayat 27 dan itu yang akan menjadi dasar saya. Orang yang punya kualitas hidup yang berbeda, orang Kristen yang punya kualitas hidup yang berbeda, itu tidak akan meninggalkan atau menjauhkan diri dari pertemuan ibadahnya, karena di dalam pertemuan ibadah itu akan banyak ide-ide baru, inspirasi-inspirasi baru, terus pengetahuan yang baru, kita semakin dinaikkan levelnya. Itu menurut saya. Nah, di ayat 27 Ibu, karena dikatakan ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Nah, saya baru dapat WA kemarin dari tim saya yang ada di Indonesia. Mereka berkata begini, Madam, ada beberapa Bapak Pendeta yang pergi melayani janda-janda, tetapi tidak mau janda yang tua.
itu bagaimana kami menghadapinya. Ya, jadi saya mengambil dari 1 Timotius 5 ayatnya yang ketiga. Di sana ada juga dikatakan, hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Saya lalu bertanya, yang benar-benar janda itu yang bagaimana? Terus saya dapat di 1 Timotius 5 ayat 9, di sana berkata bahwa janda itu adalah tidak kurang dari 60 tahun. Jadi inilah yang menjadi jawaban saya bahwa bapak-bapak atau anak-anak muda yang mau melayani hanya janda-janda yang muda, itu saya suruh berhenti untuk sementara waktu. Nah, apakah saya salah di dalam mengambil keputusan itu? Thank you. Wah. Oh, kalau cuma pilih janda-janda muda tuh Ibu, itu berarti itu bahaya. Ya. Ya, itu ada something wrong ya. Jadi kita tidak menghakimi mereka, tapi memang ya karena janda-janda muda itu dikatakan janda-janda muda kawin lagi, beroleh anak, memimpin rumah tangganya, jangan memberi alasan kepada Allah untuk memburukan 1 Timotius 5 tadi ya. Ya. Di situ tolaklah janda-janda yang lebih muda, tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda. Karena apabila mereka sekali diceraikan oleh keberanian yang menceraikan mereka, itu ayat 11 disuruh tolak pendaftaran janda-janda yang lebih muda di situ. Malah bapak-bapak ini pergi cari janda-janda muda. Nah, ini kan bahaya Ibu Christine. Ya harus suruh disiplin kalau saya nggak usah melayani itu, melayani yang harus melayani pendeta-pendeta ini harus tahu motif di balik semuanya. Jadi sekarang ini banyak kejahatan, kenajisan, ya. Jadi Ibu harus tegas dengan Ibu punya tim yang di Indonesia itu, ya justru yang didaftarkan sebagai janda, ayat 9 hanyalah yang tidak kurang dari 60, yang hanya 1 kali bersuami. Sudah ditulis semua aturan itu ya, yang terbukti melakukan pekerjaan yang baik, bukan janda yang orang Kupang bilang harba biru sembarono sembarang ya, janda yang punya kesaksian hidup yang baik, ya. Lalu dikatakan ayat 11, tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda. Itu janda muda mau daftar saja disuruh tolak. Jadi jangan konsen ke janda-janda muda ini, bahaya sekali. Jadi Ibu betul. Jadi tadi dalam Yakobus itu kalau kita punya iman, kita juga harus melakukan pelayanan diakonia. Maka di gereja harus ada diakonia, baik untuk janda, baik untuk yatim piatu, anak-anak fakir miskin, dan orang-orang yang susah. Mungkin mereka tidak janda, tidak yatim piatu, tapi kena bencana. Sekarang kan banyak banjir, badai, tiba-tiba badai datang, rumah hancur. Gereja kita harus punya pelayanan, jangan sampai orang punya rumah surubu di situ juga kita pura-pura tidak lihat, tidak punya hati kasih. Nah, iman harus dinyatakan dalam perbuatan, tapi dalam aturan. Jangan pendeta-pendeta ini pikir ini kan disuruh janda jadi harus kunjungi janda, tidak semua janda. Jadi harus diseleksi. Dan mengapa? Tanya dia, mengapa harus kau pilih janda-janda muda saja? Jangan sampai mau pergi selingkuh, mau pergi goda mereka lagi. Nah, ngeri kan? Karena Tuhan Paulus mengecam Timotius dan 2 Timotius 2 Timotius 3 kalau nggak salah itu keadaan. Pada akhir zaman mereka akan masuk keluar rumah, ya, orang-orang itu secara lahiriah melakukan ibadah tapi tidak mengalami kuasa ibadah. Ayat 6, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu. Jangan sampai pakai pelayanan ini janda-janda ini untuk menjerat perempuan-perempuan muda ini. Jadi harus dengan tegas bicara dengan mereka. Ya, kalau bagi saya betul, Ibu menghentikan mereka bila perlu, suruh doa puasa, dan betul-betul harus jadi kesaksian pendeta apa, kok cuma cari janda-janda muda. Demikian Ibu Christine. Nah, Tuhan memberkati. Terima kasih. Berarti decision saya untuk mereka berhenti dulu dari pelayanan itu sudah benar ya, betul. Sudah Ya, terkonfirmasi. betul. Iya. Saya jangan mencemarkan. Roh najis saya lihat luar biasa Iya, sekali. Ibu jangan takut buat keputusan. Sebab Ya. kalau Ibu tidak tegas, yang lain juga jadinya akhirnya rasa ini pelayanan bagaimana nih, penuh kompromi. Itu harus garis teng, suruh berhenti Betul. dulu. Iya. Iya, satu hal yang saya bilang Ibu, bahwa kadang kejujuran itu pahit. Ya, saya harus jujur mengatakan berhenti untuk melayani karena itu sudah tidak benar. Dan meskipun mereka memusuhin saya, tapi saya ada di satu titik saya berkata, kalau kita jujur dan kita kehilangan teman,
Lebih baik kita kehilangan teman kalau kita berterus terang daripada banyak teman tapi teman palsu. Terima kasih. Betul. Baik. Iya. Oke. Sebentar Pak Simon, ada Pak Mario. Silakan Pak Mario. Habis ini baru kita kasih kesempatan Pak Mario. Sorry Pak Simon. Silakan Pak Mario. Oke. Sudah dibuka. Silakan. Oke. Ya, Shalom, Bu Wilmar, Pendeta Wilmar, terima kasih hari ini yang memberkati sekali. Bu, aku mau tanya mengenai yang Yakobus 2 tadi ya Bu ya, Yakobus 2 ayat 17, ya kan? Ini seolah-olah Bu kalau kita baca yang Efesus berapa ya Bu ya? Efesus 2 ya Bu ya, Efesus 2 ayat 8-9 ya Bu ya, kalau nggak salah ya Bu ya. Ya, Efesus 2 ayat 8 sama 9 Bu. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tapi pemberian dari Allah ya Bu ya. Itu bukan hasil kerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri ya Bu. Nah, Ibu bisa tolong elaborasi Bu antara Efesus 2 ayat 8 9 ini dengan yang Yakobus Bu. Terima kasih, itu aja Bu. Terima kasih Bu. Baik Pak, gampang sekali Yakobus 2 ini, karena kita sudah diselamatkan, kita harus berbuat baik, itu ibadah kita yang sejati. Jadi kita mengaplikasikan iman kita. Keselamatan itu cuma-cuma dari Tuhan, betul-betul anugerah. Tapi kalau kita sudah diselamatkan, kita punya iman, kita punya firman, kita harus mengaplikasikan firman itu dalam kehidupan kita, dalam pelayanan diakonia. Itu yang saya bisa bagikan ya. Mungkin ada yang lain yang mau tambahkan. Ya, jadi itu untuk Efesus itu sebelum diselamatkan ya Bu Ilma, maksudnya gitu ya. Tapi kalau sudah diselamatkan, ya berlaku yang Yakobus harus dilakukan. Maksudnya gitu. Iman tanpa perbuatan kosong, maka di ayat itu dikatakan kita harus mengunjungi, ya bukan bikin mengunjungi yatim piatu supaya memperoleh selamat, bukan. Itu kan satu konteks, satu teks firman jangan dicopot dari konteksnya. Ya, yang belajar teologi atau itu, sehingga kita melihat bahwa iman itu harus diaplikasikan dan perbuatan. Kan ada gereja itu kan udah firman Roh Kudus, waduh bahasa roh kencang, tapi nggak peduli dengan orang, dengan lingkungan, dengan masyarakat, nggak punya kasih, nggak ada pelayanan diakonianya, uangnya sampai bermiliar-miliar di bank, ya punya uang begitu banyak, tapi begitu kaya, tapi gereja ini tidak berbuat apa-apa. Itu kita ditegur, ya bahwa perbuatan iman tanpa perbuatan itu kosong, ya. Oke, Bagaimana terima kasih, yang ditambahkan Ibu Christine, silakan. Yang Bukan, lain. Bu Christine. Pak Simon dulu. Silakan Pak Simon. Ya, di-unmute dulu. Oke, silakan. Salam, luar biasa firman-Nya. Bobot yang luar biasa pada pagi hari ini. Saya sebetulnya mau bertanya, tapi saya juga tidak berani bertanya kepada gembala-gembala. Cuma saya hanya berani bertanya kepada Ibu Wilmar, karena Ibu Wilmar adalah mutiara timur yang bercahaya ya, di kalisium rapi Tuhan. Hati-hati Bu, hati-hati. Mohon maaf Bu ya, kalau terlalu berlebih-lebih. Cuma kita bermegah dalam Tuhan, benar. Jadi karena tadi kita berbicara masalah visi fiktif ya, maksudnya ada istilahnya pendeta senior, pendeta PHP, pemberi harapan palsu, ada pendeta yang sejadah senang janda mudah gitu kan. Jadi sekarang saya mau bertanya juga, Ibu, karena hanya Ibu yang bisa menjawab ini. Kalau pendeta lain saya rasa nggak sanggup. Saya yakin dituntun Roh Kudus bertanya. Itu di Bali kebanyakan membicarakan masalah ekonomi. Dan dalam ekonomi ini pada akhir zaman triple six ya, antikris. Itu antikris seizin Tuhan, ya. Seizin Tuhan Yesus bahwa itu antikris ada ya dalam Wahyu. Saya mau berdoa juga bertanya, apakah dalam Bali itu yang bagaimana mesin-mesin pembunuh mengelilingi Bali untuk menggempur, ada sesuatu kekuatan antikris untuk meredam mereka sehingga tidak terjadi konflik. Karena antikris itu bagian dari ekonomi akhir zaman. Di mana Amerika orang yang naik mobil sport yang biasanya pakai branded, berglamor, harus ngantri makanan berkilo-kilometer. Apakah akan terjadi antikris pada akhir zaman ini? Dan mohon dijawab
Kalau pertanyaan ini terlalu spektakuler, mohon maaf. Karena antikris ini akhir zaman yang betul-betul luar biasa. Gembala bisa jadi bukan gembala lagi, gembala liar-liar ya. Ada yang gembala dugem sekarang ini yang asik berdangdut ria, ya kan, lupa sama menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Ibu pelayanannya. Haleluya, amin. Ibu yang dikasihi Kristus. Pak Simon, saya kurang menangkap sih bahwa di Bali digempur oleh antikris. Bagaimana sih tidak menangkap maksudnya? Tapi begini, saya baru pulang dari Bali. Kita nggak peduli dengan apapun yang dirancangkan antikris, ya. Kita harus peduli dengan apa yang Tuhan sedang rencanakan untuk bumi ini. Itu menjadi fokus. Jadi kebanyakan kita ini jangan terlalu memfokuskan diri kepada, saya mau bilang, memfokuskan diri kepada antikris, sebab kitab Wahyu itu bukan ditulis untuk antikris. Saya ingin kita pergi ke Wahyu pasal 1. Supaya ini jelas dulu. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah, tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu Yesus yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuatan ini dan menuruti apa yang ada yang tertulis yang sudah dekat. Jadi ini wahyu tentang Yesus Kristus. Ya. Bukan tentang antikris. Ya. Ayat 9, aku Yohanes, saudara dan sekutumu dan kesusahan dan kerajaan dan dalam ketekunan menanti berada di Pulau Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Jadi wahyu ini tentang Yesus. Jadi saya mau bilang Pak Simon, kalau itu film, antikris itu pemeran pembantu. Dia bukan aktor, dia bukan yang paling top. Tapi Yesus yang paling top di kitab Wahyu. Jadi kita harus mendengar firman Yesus, tahu kehendak Yesus, dan melakukan fokus kepada Yesus. Banyak sekali gereja terlalu takut-takut seminar antikris melulu. Tapi harus seminar tentang Yesus. Supaya jemaat menjadi serupa dengan Kristus. Hidup Kristus, roh Kristus, firman Kristus, darah Yesus, kuasa Kristus menyertai kita. Jadi kalau dalam film itu antikristus cuma peran pembantu, kayak dia tuh kacung-kacung film. Dia bukan yang terlalu penting. Jadi ekonomi apapun yang sedang dirancangkan musuh, Tuhan akan membuatnya menjadi kebaikan. Haleluya. Yerusalem baru tuh turun dari sorga ke bumi. Bumi ini tidak hancur. Itu udah seminar akhir zaman lagi nih. Ya, jadi begini. Saya mau bilang sama Pak Simon, kita semua jangan fokus terlalu kepada antikris. Ya, kemarin saya sharing di Bali, saya bilang bahwa Tuhan yang mengendalikan hati raja-raja. Itu seperti batang air di tangan Tuhan. Tuhan kendalikan. Jadi gereja harus bangkit dengan otoritas, dengan kuasa, dengan posisi rohani untuk menghentikan semua pekerjaan musuh. Jadi saya tidak setuju fokus kepada antikris. Saya tidak pernah ajak antikris ke gereja. Saya tidak pernah jadi seminar antikris. Saya seminar tentang Yesus. Inilah wahyu tentang Yesus Kristus. Ayat 1 tuh loh. Inilah wahyu Yesus Kristus. Wahyu pasal 1 ayat 1. Jadi wahyu itu bukan tentang antikris. Antikris itu cuma sebagian kecil. Ya, setan sudah dipenjara di dalam di kurungan. Kalau kita baca sampai Wahyu pasal 20, masih terus ada pasal 22, Yesus dan gerejanya masih ada. Ya, setan dan itunya sudah dibelenggu di neraka sana, Yesus dan gereja masih ada. Pasal 21. Pasal 22 masih ada Yesus dan gerejanya. Jadi antikris itu nggak ada apa-apanya. Ya, mari kita fokus kepada Yesus. Itu aja yang saya bisa bagikan. Ya, kita nggak fokus kepada apa hasil keputusan G20. Kita sudah doakan yang terbaik. Saya bersyukur bahwa saya diberi kesempatan ada di gedung G20. Ya, saya luar biasa. Saya injak ruangan itu. Saya doa, saya deklarasikan firman kami dengan hamba Tuhan. Ya. Dan sesuatu sudah terjadi kemarin. Luar biasa. Ya, pasti kepada Yesus. Inilah wahyu Yesus. Bukan inilah wahyu antikris. Antikris itu cuma kecil saja. Dia sudah kalah. Oke.
Itu yang bisa saya jawab. Dahsyat. Haleluya. Amin. Baik, Luar biasa. Bapak Ibu, kita waktunya sudah habis. Saya tinggal lihat, kayaknya Pak Edward sama Bu Lisa mau bicara nih. Cuma sayang waktunya nggak Last one, cukup last one. nih. Last one. Ya, 1 Bu minute. Wilma ada yang mau disampaikan lagi sebagai penutup? Silakan, Bu. Ya, jadi Bapak Ibu saya harap kita fokus bangun hidup Kristus. Jadi bangun hidup Kristus di dalam kita. Kristus punya hidup tuh harus termanifestasi dalam kita. Maka mau antikristus mau apa tidak akan bisa membelokkan kita. Haleluya. Kita akan bertahan sampai garis akhir. Dan kita akan memerintah bersama Kristus 1000 tahun di bumi, Pak Simon. Ya, 1000 Amin. tahun kerajaan Dahsyat. damai itu di bumi. Luar Antikristus itu bagian kecil dan dia sudah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Kita akan memerintah bersama Yesus. Ini memberkati kita semua. Tetap Haleluya. semangat. Holy dan Spirit, menyertai. super power untuk Ibu. Baik, Untuk terima today. kasih Thank you. Bu Pendeta Wilma sudah meluangkan waktunya untuk membagikan khotbah dari pagi sampai jam 7 ini. Baik, saya serahkan kembali kepada Pak Hendro. Terima kasih semuanya. Oke, thank you untuk fellowship-nya pagi hari ini Pak Hendra, dan kemudian waktu kita sudah jam 7 lewat. Kita mau tutup persekutuan pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Pendeta Wilma Watimena yang sudah memberikan pelayanannya pagi hari ini. Sehat selalu, maju terus dalam pelayanan, menjadi garam, menjadi terang dimanapun Ibu Wilma berada. Dan Tuhan Yesus selalu memberkati Ibu Wilma dan keluarga. Dan terima kasih juga kepada saudaraku semua yang sudah join pagi hari ini dari jam 5 pagi. Jangan lupa besok kita kembali lagi bersama-sama memuji serta menyembah Tuhan di waktu yang sama ya, pukul 5 pagi besok. Kemudian kita akan tutup persekutuan kita pagi hari ini dalam doa. Saya minta tolong Ibu Lisa Chan untuk bantu tutup dalam doa. Silakan Bu. Ya, shalom semuanya. Kita masuk dalam doa, teman-teman. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan atas hari ini komunitas kami masih bisa mendengarkan sharing firman-Mu yang luar biasa oleh hamba-Mu Ibu Watimena Tuhan. Kiranya Engkau berkati hamba-Mu itu menjadi berkat bagi banyak orang yang jiwa-jiwa boleh dimenangkan dari pelayanannya Tuhan. Tuhan, kami berdoa biar hati kami semua tetap berfokus kepadamu dalam segala kondisi apapun di dunia ini yang terjadi Tuhan. Karena kami tahu kami memiliki Bapa yang luar biasa, Allah yang penuh dengan perjanjian kekekalan Tuhan, langit baru, bumi baru Tuhan berikan kepada orang-orang yang hidupnya selalu bersandar dan berfokus kepadamu. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, dan kiranya kami menjadi hidup yang selaras dengan kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan beraktivitas dan kami akan saling pisah satu sama lainnya Tuhan, kiranya kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan kami. Jadikan kami Tuhan anak-anak yang menjadi terang, anak-anak yang membawa kemuliaan nama Tuhan, anak-anak yang menjadikan jiwa-jiwa yang memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih berkati para hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, syukur kami naikkan hanya untuk nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Amin. Terima kasih Bu Lisa. Terima kasih. Bu Terima Pendeta. Baik, sampai ketemu besok. Sampai Besok besok. yang God bless worship you all. leader Ibu Bye-bye. Christine. Tuhan berkati semua. Salam. Terima kasih Bu Wilma. Pak Mario, Tuhan berkati Hendra, semua. Pak Hendra. Bu Fani, Tuhan berkati. Kita melihatin, terima kasih.